Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, Berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, Dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Bijaksana dengan kecerdasan. Renungan oleh Romo Tinto Tiopano Hasugian Okar. Sahabat Cafe Rohani, Injil hari ini tentang seorang bendahara yang tidak jujur dalam tugas yang dipercayakan kepadanya. Dia punya keahlian menggunakan kecerdasannya untuk mengaktualisasi hidupnya. Yesus melihat kemampuan bendahara yang tidak jujur ini dengan segala kecerdasan dan kecerdikannya. Yesus sebenarnya tidak memuji sikapnya yang tidak jujur. Yesus memuji cara bendahara ini menggunakan kemampuan intelektual dan akal budinya untuk mempertahankan hidupnya. Sahabat Cafe Rohani, sebagai manusia yang dianugerahi Tuhan akal budi, maka kita mampu bertindak dan bersikap bijaksana dalam hidup. Kebijaksanaan hidup adalah hasil perwujudan dari kemampuan akal budi yang digunakan secara maksimal serta penuh komitmen. Dengan akal budi, maka manusia menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya di dunia ini. Dengan derajat yang paling tinggi, bahkan secitra dengan Allah, maka manusia diberi kuasa dan wewenang menjaga dunia, serta mengatur hidup bersama semua alam ciptaan dengan semangat toleransi dan penghargaan yang tinggi. Akan tetapi pada orang-orang tertentu, akal budi yang mereka miliki sebagai anugerah Tuhan dipakai untuk menindas dan mengeksploitasi hidup sesamanya. Hati nurani sebagai instrumen menilai apa yang baik dan yang buruk harus sungguh-sungguh terlatih dalam hidup kita, supaya semakin hari kita semakin bijaksana dalam hidup ini. Barang siapa setia dengan hati nurani dan akal budinya untuk menemukan kebijaksanaan hidup, maka dialah yang akan menemukan sukacita sejati dalam hidupnya. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.